Halo, saya Dimas Wisnu Aryadi dengan NIM 2311 6056. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan packet tracer investigating the TCP/IP and OSI model in action. Untuk objektivitasnya atau tujuan yang pertama adalah bagian 1 untuk memeriksa lalu lintas web HTTP, bagian kedua menampilkan elemen rangkaian protokol TCP/IP. Latar belakang kegiatan simulasi ini dimaksudkan untuk memberikan landasan pemahaman rangkaian protokol TCP/IP dan hubungannya dengan model OSI. Model simulasi memungkinkan Anda melihat konten data yang dikirim melalui jaringan pada setiap lapisan. Saat data bergerak melalui jaringan, data tersebut dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan diidentifikasi sehingga potongan-potongan tersebut dapat disatukan kembali ketika tiba di tujuan. Setiap bagian diberi nama tertentu, PDU, unit data protokol, dan dikaitkan dengan lapisan tertentu dari model TCP/IP dan OSI. Model simulasi packet tracer memungkinkan Anda melihat setiap lapisan dan PDU terkait. Langkah-langkah berikut mengarahkan pengguna melalui proses permintaan halaman web dari server web dengan menggunakan aplikasi browser web yang disediakan PC client. Meskipun sebagian besar informasi yang tampilkan akan dibahas lebih detail nanti, ini merupakan kesempatan untuk mengeksplorasi fungsional packet tracer yang dapat memvisualisasikan proses enkapsulasi. Oke, yang pertama adalah examine HTTP web traffic. Bagian ini kita dapat menggunakan model simulasi packet tracer untuk menghasilkan lalu lintas web dan memeriksa HTTP. Yang pertama kita lakukan adalah men-switch dari real time menuju ke simulation. Nah, kemudian kita memilih HTTP from event list filter. Nah, kita edit filter. Kita bisa pilih di sini hanya HTTP-nya saja. Di misalnya HTTP sudah diklik, atau kita bisa show all ini atau di offin, kita boleh HTTP, kita close. Kemudian kita akan mengenerate HTTP atau web traffic. Saat ini panel simulasi kosong, ada 6 kolom tercantum bagian atas daftar acara. Oke, kita klik web client the left pane. Nah, kemudian kita klik desktop. Nah, kita pilih web browser, mana ya web browser. Nah, ini kita klik, kemudian kita klikkan www.osilocal www.osi.local. Kita keluar. Karena simulation ini adalah event driven, jadi kita harus mengcapture forward button untuk mendisplay network event. Nah, kita masuk lagi ke sini, kita klik forward 4 kali, 1 2 3 4. Nah, sudah. Kemudian sudah terlihat, kita explore konten atau TPK paketnya. Klik double scroll bawah. Kita coba lihat di sini, kita bisa besarkan dulu. Nah, yang pertama kita klik. The PDF information at the Facebook client window display OSI model dan outbound PDU details. Untuk steps ada 2, OSI dan PDU, karena ini adalah start of transmission. As for event are examined, there will be their tab display, adding tab for inbound PDU detail vendor. Oke, pastikan OSI model tab selected under the outlier column, ensure that the layer 7 box is highlighted. Nah, ini layer 7 di highlight.
Layer 7 labelnya adalah HTTP client send HTTP request to server. Labelnya HTTP. Kemudian kita klik next layer. Layer 4 di highlight. Kemudian DST portnya adalah 80. Kemudian next layer lagi ke layer 3. Destination IP-nya 192.168.1.24. adalah IP server ya. Next layer 2 Ethernet header. Next hook address in the cache ARP. Oke. Kita klik ke outbound details untuk yang F. Informasi yang tercantum di bawah detail PDU mencerminkan lapisan dalam model TCP/IP. Oke. Nah, catatan informasi yang tercantum pada bagian Ethernet 2 memberikan informasi lebih rinci. Ethernet 2 ini daripada yang tercantum pada lapisan 2 pada tab model OSI. Detail PDU keluar memberikan informasi yang lebih deskriptif dan detail. Nilai di bawah destination MAC dan source MAC ada di dalamnya. Ini destination address, ini ada MAC address dan lain-lain. Destination IP, source IP. Oke, kemudian yang G. What is the common information listed under the IP section of PDU detail as compared to the information listed under the OSI model tab? Apa informasi umum yang tercantum bagian IP pada detail PDU dibandingkan dengan tercantum pada tab OSI model? IP di bagian IP ini banyak banget detailnya, dari source IP, destination data, variable length-nya ada semua. Kalau di OSI model dia hanya memperlihatkan source IP dan destination IP. Kemudian informasi umum apa yang tercantum pada bagian TCP pada detail PDU dibandingkan dengan informasi yang tercantum pada tab OSI. Di bagian TCP itu mencantum source port, destination port, sequence number, acknowledge number, offset, reverse flag, window, checksum, urgent pointer, option, data variable length, dan padding. Kalau di sini ini hanya header dan MAC address. Host apa yang terdaftar di bagian HTTP pada detail PDU? Lapisan apa yang akan dikaitkan dengan informasi ini di bawah tab model OSI? Di PDU itu HTTP detail PDU adalah HTTP request, itu hasil connectionnya di sisi klien. Kemudian kita klik next color yang kedua. Event info column get active without the request moving from padding network. Hanya layer 1 yang aktif, maka menggunakan frame dari buffer dan menempatkannya ke jaringan. Kemudian maju ke kotak info HTTP. Event list. Kita masuk ke yang ketiga. In layer dan out layer, ada dua, in layer dan out layer. Direction arrow, oke, notice the direction arrow dari kiri ke kanan.
Ini menunjukkan arah dan perjalanan informasi dan mencatat seluruh lapisan item dapat dilihat sebelumnya di bagian atas kolom menuju ke arah panah, menunjukkan bahwa server sekarang memberikan informasi ke klien. Membandingkan informasi yang ditampilkan kolom lapisan dalam in-layer dengan informasi pada lapisan luar out-layer. Perbedaan utamanya adalah di sini terlihat tidak ada perbedaan ya. Ada layer 1, 2, 3, 4, dan 7 di outlayer pun juga sama. Receive dan send sama. Oh, ini perbedaannya adalah source dan destination. Kalau yang in MAC headernya dan yang out beda. Terus IP header source-nya 1, outlier-nya 254. Perbedaan TCP source port-nya juga berbeda dan DSL port-nya berbeda. Kemudian klik outbound PDU detail, kita ke HTTP section, plus lainnya HTTP data connection close. Oke, kita kemudian ke yang terakhir, MS Colorado. Di sini hanya ada 2 tab, OSI model dan inbound PDU detail, tapi posisinya ada di end-layer. Karena pada posisi ini prosesnya sudah selesai dan sudah sampai ke sisi klien. Oke, kemudian kita masuk ke display element of the TCP/IP protocol suite. Pada bagian 2 aktivitas ini, kita akan menggunakan mode simulasi pelacak paket untuk melihat dan memeriksa beberapa protokol lain yang termasuk dalam rangkaian TCP/IP. Langkah pertama adalah kita view event list, filter, visible section, show all, kita klik semua, tab. Nah, dia otomatis akan ke select semua ya. Di sini seperti itu. Akan menampilkan banyak tipe DNS, ARP, DNS, TCP, HTTP, dan lain-lain. Entry tambahan ini memainkan berbagai peran dalam rangkaian TCP/IP. Jika address resolusi protokol ARP terdaftar, akan mencari alamat MAC. DNS bertanggung jawab untuk mengubah nama, misalnya OSI lokal menjadi IP, itu DNS. Peristiwa TCP tambahan bertanggung jawab untuk menghubungkan dan menyetujui parameter komunikasi dan memutuskan sesi komunikasi antar perangkat. Protokol-protokol ini telah disebutkan sebelumnya dan akan dibahas lebih lanjut. Dengan kemajuan kursus saat ini, terdapat 35 kemungkinan protokol atau tipe event yang tersedia untuk ditangkap dalam paket tracer. Kita menuju ke bagian C, klik the DNS event. Oke, kita klik DNS. Nah, kita jelajahi tab model OSI, kemudian dan detail PDU. Nah, kita proses enkapsulasinya untuk pembungkusnya. Ada 7 lapisan yang disorot. 1, 2, 3, 4, dan 7. Lapisan luar semua ya. Klien DNS mengirimkan permintaan DNS ke DNS server. Ini adalah informasi yang satu guna untuk membantu memahami apa yang terjadi selama proses
Kemudian kita klik tab detail PDU keluar atau outbound PDU detail. Nah, informasi apa yang tertera pada name? Pada bagian DNS query. Nah, name-nya adalah variable length www.osi lokal. Klik kotak persegi pada warna info DNS terakhir di acara. Oke, kita close. Kita buka DNS terakhir. Perangkat yang ditampilkan adalah pas Ethernet. Oke, device web client. What is the value list next to the address in the DNS answer section at the outbound PDU? The inbound PDU detail DNS answer. DNS answer. Next the address. Name variable lokal. Type kelas 1. Link 4 IP kelas 1 TTL 8600. Oke, kita main ke HTTP event. Pas HTTP event. Hello 4, kita next ke R4, terus kita masuk ke oke, di sini kita highlight layer 4, kemudian the number list directory below the in layer and out layer. What information display under item 4 dan 5? Under item 4 dan 5 itu TCP source port dan DST port. Send segment information, the sequence number 1, ACK number 1, and the data length 102. Oke, kemudian yang G, kita klik acara TCP terakhir, sorot layer 4 di tab model OC. TCP terakhir kita sorot layer 4 ya. Layer 4 di tab model OC. Periksa langkah-langkah yang tercantum langsung di bawah lapisan dalam dan lapisan luar. Nah, di sini terlihat di device receive the TCP acknowledge segment on the connection 192.168.1.1 di port 1025. Kemudian receive segment information the sequence number 104, ACK number 273, and the data length 20. The TCP segment has been expected per sequence number. The device set the connection state to close. Di sini connection sudah selesai. Kemudian kita challenge, tantangannya adalah simulasi ini memberikan contoh sesi web antara klien di server jaringan lokal LAN. Klien membuat permintaan kelayanan tertentu berjalan di server. Server harus diatur untuk mendengarkan port tertentu untuk permintaan klien. Berdasarkan informasi yang diperiksa selama penangkapan paket tracer, nomor port manakah yang digunakan server web untuk mendengarkan permintaan web? Itu adalah port 80. Port apa yang digunakan server web untuk permintaan DNS? Untuk DNS-nya
10.25 ya, 10.25. Oke. Kemudian kita cek result. Congratulations, you have complete the activity. One item. Oke, demikian hasil simulasinya. Jika ada kata, mohon maaf. Terima kasih.